Kamu pinter segala hal, kamu pinter di dalam ilmu apapun, tapi kalau perilakunya seperti itu, kelak di kuburan kamu nggak bisa hidup lagi minta maaf. Iya dong. Iya. Sekarang gini, orang banyak ngomongin orang dengan tabiat buruk. Begitu dia mati, ya Allah aku hidupin lagi mau jalur ngapura, ya nggak bisa. Emang ini lembahmu. Kan begitu kira-kira. Ki wedangan kayak iki. Ki Udah diminum dari tadi. gorengan jagung ki. Apa wis pada jagung enggak bagi pote satu panen iki. Berarti tadi Mbah, lagu itu diciptakan tahun 1400-an. Itu lama juga ya. Lama. Sampai sekarang lagu itu abadi ya. Masih abadi. Coba lagu itu Cicak Rawa kan ya. Lupa nanti udah nggak ada. Cicak Rawa udah. Goyang dompet juga udah jarang. Tapi bunyi-bunyi baju udah dari masa ke masa ya. Dari masa tidak enak sampai masa enak juga kan begitu kan. Masih melegenda. Legenda ini lagu legenda. Iya. Begitu. Lagu sejarah tapi tadi ya sangat diabaikan. Padahal ada filosofinya, ada penyampaiannya juga. Di dalam agama juga ada. Ya. Dan kita agama tidak boleh bersifat arogan gembelengan tadi. Dengan baju juga, mentang-mentang dia seorang ahli agama sembrono, begitu Taurat Allahu Akbar, masa dia mau bawa Allah? Itu kan gembeleng. Kan begitu kan, berdua memakan zakat. Mana dia ini memakai baju dinas, makan zakat, kan gembeleng dengan arogan itu. Nah disinilah kadang-kadang orang yang nggak ngerti. Iya. Itu orang pinter, mendingan kita orang bodoh. Iya. Oke, itu saya udah paham. Itu ada makna-makna yang tersurat, karena yang dinyanyian itu tersurat, ada maknanya yang tersirat. Tersirat itu tinggal diri sendirilah yang mengelola, diri sendirilah yang akan memakai. Ya, sama aja itu sama-sama seperti dakwah. Semua orang harus diberikan amanah, tapi jangan sampai gembeleng. Iya. Jadi bahasanya bagus ya gembeleng. Iya. Kalau bahasa kerennya apa Mbak? Pencorangan. Yo gembelengan, gemagusan, getek cara ngomong biasa. Pemelitar. Oh iya. Oke, itu saya udah paham, berarti itu menyinggung seorang umaro atau pemimpin. Nah, sekarang saya mau nanya yang sering dinyanyiin sluku, batok gitu. Apa itu? Maksudnya ada enggak kiasannya, ada enggak penyampaiannya? Kira-kira apa? Apakah Mbak Dipa juga, apakah Kiseno atau gimana? Yo gentenan. Warai iki ganu. Kita untuk kana apa mau kemutan iki. Mangsa gue. Iya. Kemutan, Mbak. Ya sedikit masih ingat. Apa tadi sluku batok? Sluku batok. Iya. Jauh sluku. Ya kalau sluku batok, kalau nyanyinya itu cepet bisa usluk. Oh iya. Iya memang seperti itu. Jadi sama saja. Dan itu kan yang nyanyi juga apa seperti kayak apa ya, Habib Syed juga nyanyi kan, sluku batok kan. Habib juga nyanyi, berarti kan ada maknanya yang terkandung di situ, sehingga Habib juga bisa nyanyiin. Apa maknanya kira-kira? Kiseno. Iya. Ini saya belajar ini. Mbak, boleh saya minta air teh yang hangat? Yo, ini baik kok. Udah saran nunggu. Anak-anak kayak bukan anak teh lah ada. Jangan. Saran minta ya teh kopek. Teh kopi. Jadi
Begini Mas Wisnu, Hmm. menurut apa yang saya tahu dengan lagu dolanan anak-anak Sluku-Sluku Bathok itu kan juga yang diciptakan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan benar apa kata Mas Wisnu, masih melegenda dinyanyikan oleh anak-anak zaman sekarang. Sluku-sluku Bathok, bathoke ela-elo, siro menyang Solo, le oleh payu moto. Majenti lolo loba, yen wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip luleto duwit. Kira-kira begitu ya Mas Bayane ya. Itu ada yen mati ya. Artinya sluku-sluku Bathok itu kan kita hidup itu tidak boleh dihabiskan hanya untuk bekerja saja. Yang mengingatkan kita bahwa kita hidup kan perlu keseimbangan. Ya, kita harus seimbang, di samping kita bekerja untuk mencari dunia, kemuliaan di dunia, akar rezeki untuk kita gunakan di dunia, kita kan harus mencari sang kita untuk bekal nanti menghadap sang pencipta. Itu maksudnya sluku-sluku Bathok. Bathoke ela-elo. Ela-elo ya. Artinya yang namanya Bathok kan ini tempurung apa kepala. Iya. Totok. Nah, iya, totok. Mustoko Iya. Artinya kita juga diwajibkan untuk apa? Untuk mengingat dan untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Dengan cara bersyukur kan banyak sekali. Ya. Dengan cara kita berdoa, kita dengan cara apa saja, dalam arti luas sekali, tergantung bagaimana menjabarkannya. Iya. Itu Bathoke ela-elo. Nah, yang selanjutnya si Romo menyang Solo. Si Romo menyang Solo. Pesir. Pesir. Iya. Nah, dalam pengertian kita kan si Romo menyang Solo, oh berarti Bapak itu pergi ke kota Solo, mungkin begitu. Ya. Nah, dengan bahasa Siloka Kanjeng Sunan ini memang sangat luar biasa sekali. Yang artinya siramu kan mandilah. Sirama. Ya, siram. Menyang artinya kan menuju. Iya. Solo berarti kita melakukan ibadah. Nah, artinya yang namanya siram, yang namanya mandi kan untuk supaya badan kita itu bersih dari segala kotoran. Ya, segar lagi Iya, katanya kalau bahasa menterengnya Mbak Gripayana itu dan anak-anak zaman sekarang bersih itu sehat. Iya. Bersih itu indah. Dan untuk menghadap Sang Pencipta yaitu kita harus mencucikan diri dengan mandi supaya bersih. Nah, dengan kata-kata bersih itu kan bukan hanya bersih badan kita saja, tapi bersih hati kita, perbuatan kita. Jadi untuk menghadap berdoa yang Maha Pencipta itu dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang suci, mungkin apa yang kita minta akan terlaksana. Menyang Solo jadi sholat tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau Bathoke ela-elo ya tadi. Ya. Iya, berarti kalau ela-elo itu kan termasuk di dalam lafaz la ilaha illallah, harus berzikir. Jadi tadi dalam bahasanya si Seno, sluku-sluku Bathok, artinya kita kan nggak boleh terus bekerja. Iya, berarti kita harus menyingkirkan diri, harus berhenti. Berarti ya satu hari itu kita jangan bekerja terus, harus ada istirahat, ada ibadah. Iya. Harus diluangkan dalam zikir, di dalam tadi si ela-elo. Iya. Nah, zikirnya apa? Agar kembali lagi segar lagi badan, segarnya badan itu dengan cara mandi. Sirama menyang Solo. Mandilah kamu atau bersucilah kamu pada saat mau ibadah. Bahasa kerennya begitu. Iya. Pada saat mau sholat. Jadi
begitu sudah badannya bersih, pakaiannya juga bersih, sholat juga enak banget. Jadi itu juga dalam berbaik harus berzikir biar badan tidak letih. Ya kalau kerja terus nggak ada istirahatnya ya Kesel wajar. ya. Kan gitu, makanya jam 12 zuhur suruh istirahat. Kan gitu, jam 4 harus istirahat karena udah malas habis asar. Iya. Jadi itu ada waktunya juga tuh pada saat bahaya. Lanjutnya. Nah, kalau kita sudah menghadap Sang Pencipta, kalau kita badan kita sudah bersih, nah oleh payung muto. Payung itu bukan berarti payung yang supaya jangan kehujanan pada waktu hujan, itu tidak. Itu juga bahasa siloka juga dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu sendiri. Artinya setelah kita mendapat melakukan ibadah, kita melakukan doa, membacakan doa, artinya apa? Oleh payung muto kita akan mendapat ketentraman dan kenyamanan. Dari apa ya? Dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Diberi perlindungan lah ya, payung muto tadi ya. Payung karena kan payungnya untuk melindungi dari panas, dari hujan. Jadi setelah kita beribadah dan berzikir, kita akan dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjutnya. Nama jentit lololobah. Bejetit. Mak jentit lololobah. Itu memang bahasanya itu susah dimengerti itu. Kata-kata itu. Karena apa? Itu mengingatkan kita, Mas Wisnu, sebenarnya bahwa titah yang ada di jagat madya pada ini atau makhluk yang ada di dunia ini yang bernyawa suatu saat akan mengalami kematian. Ya. Dan meninggalnya itu kapan, di mana, waktu itu tidak ada yang mengerti. Artinya kematian datangnya itu dengan secara pribadi. Iya. Tidak ada kan? Nggak ada giliran. Besok kamu tanggal sekian, nanti ya bingung. Kapan, di mana, dan waktunya kapan. Oke. Tidak ada. Tadi majentit, lololoba, kematian datangnya tiba-tiba lah ya, garis besar ya. Oke. Nah untuk selanjutnya itu wong mati ora obah. Kok gua bingung sih. Iya, wong mati ora obah. Kayaknya ngopi sebelahnya gimana? Apa artinya? Yang namanya kita mau berbuat baik, mau berbuat kebajikan, mau kita ibadah, kan kita harus melaksanakannya kan di dunia ini. Iya. Kalau kematian sudah datang, itu semuanya sudah terlambat. Oke. Berarti tidak ada kesempatan lagi ya. Bahasanya ya, udah cukup kontrak kamu segitu, udah nggak boleh lagi diperpanjang. Kan gitu kira-kira. Oke. Wong mati ora obah. Oke. Untuk selanjutnya, yang obah medeni bocah. Tangga sebelah ya. Iya. Begitu yang ada begini. Waduh bro, bingung ya. Orang meninggal kok lagi ditunggu, obah ya lari semuanya. Artinya banyak sekali manusia-manusia yang hidupnya di dunia itu mempunyai kemuliaan, kekayaan, rezeki yang banyak. Setelah dia meninggal, dia itu ingin dihidupkan kembali ke dunia untuk menikmati kemuliaan itu sendiri, kan tidak bisa. Iya. Artinya harta kekayaan yang ditinggal itu kan untuk orang yang masih hidup. Saya harus mati yang ngomongnya. Itu artinya seperti itu. Kira-kira itu pengetahuan kisah seperti itu. Jadi yang mati orang ubah udah terakhir ya. Iya. Ya berarti kalau orang mati nggak ubah ya maksudnya ya itu tadi ya. Setelah dia meninggal, dia ingin beribadah kembali, nggak akan bisa ke bumi karena ibadah adanya di bumi. Kenapa? Karena pada saat masa hidup dia itu tadi yang kemarin kita berbicara Mbak sama Kiseno. Iya.
umurnya disia-siain. Kan begitu. Mubah jadinya. Ya, makanya dia setelah mati mohon kepada Allah untuk sholat 1 rakaat aja nggak diperbolehkan. Memohon kepada Allah untuk berwudu nggak diperbolehkan. Umurmu udah saya kasih sekian, masa nggak cukup? Masa tadi disebut yang mati ora obah. Makanya berarti di dalam sini apapun yang sudah kamu jalanin di dunia tidak akan bisa terulang kembali. Atau bahasa kerennya, kamu nggak akan bisa reinkarnasi lagi. Oh, keren banget itu, Bapak. Kan gitu. Bisa reinkarnasi nggak tahu kapan, tak jadinya tikus kah? Apakah jadi ayam kah? Ya embo. Iya. Kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi bahasa di sini nggak kaya, nggak miskin, nggak dia pejabat, nggak dia gembel, semuanya sama di mata Allah. Oh, iya. Karena apa? Karena yang besar untuk sangu tadi kembali sadewa. Ingat nggak, Mbak? Iya. Sangu gede untuk perjalanan panjang itu amal ibadah. Oh, iya. Bukan hartanya, bukan bininya, seabrek. Kembali lagi sama dengan sadewa. Mbah ngomong sendiri kan, sangu gede buat perjalanan panjang. Ya itu tadi amal dan pahala. Iya. Jadi kalau kita udah mati ya udah ya. Kalau mati obah ya bingung lah semuanya. Geger. Nah, jadi kan di sini kan arti-artinya kan begini. Kamu pinter segala hal. Kamu pinter di dalam ilmu apapun. Tapi kalau perilakunya seperti itu, kelak di kuburan kamu nggak bisa hidup lagi minta maaf. Iya dong. Iya. Sekarang gini, orang banyak ngomongin orang dengan tabiat buruk. Begitu dia mati, ya Allah aku hidupin lagi mau jalur ngapura. Ya nggak bisa. Emang ini lembahmu. Kan begitu kira-kira. Iya. Aduh, kadang-kadang nah, di sini berarti kan dalam nyanyian seluku batok ibarat bahasa orang dakwah di mimbar untuk mengingatkan kematian. Iya. Benar kan? Betul. Ini sekarang orang dakwah di mimbar. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Itu dulu. Tukar sendal lagi sama. Aduh. Ampun lah. Itu cerita tentang keburukan, kebaikan. Entah yang ngomong nggak tahu buruk apakah baik sih. Iya. Kan begitu. Nah, kalau di dalam lagu, kalau kita jadikan puji-puji kan bagus. Luku batak mengingatkan kematian. Kan baik kan? Ini sekarang lagunya, lagunya cuma mentereng. Oh, ya mentereng ya. Apa ini di lagu-lagu mendingan kayak begini zaman dulu sholawatannya apa puji-pujian kita bahasa kerana puji-pujian. Sholawatan bahasa Arab. Ya, Oh kan? iya. Puji-pujian kan bahasa Jawa. Puji-pujian. Nah, bahasa mentereng sholawat ya. Puji-pujian suku batok kayak adem. Karena apa? Kena kepada diri. Mengingatkan. Ini puji-pujiannya lagunya itu Nisa Saban. Bahasa. Yang nggak ngerti bahasa Arab ngomong apa sih orang ya? Kan begitu. Nah, kalau dia pakai lagu-lagu puji-pujian zaman dulu, yang lagi puji-pujian udah aki-aki, senandungnya ya, nyenengin gitu loh. Nah, kata kenapa? Karena di dalam lingkungan. Iya. Ini puji lah, kayak orang apa
pakai iya enggak usah lah. Ini kadang-kadang orang-orang sok apa ya, sok pinter menempatkan, sok dibilang ahli agama padahal apa artinya. Mendingan kayak Mbak Dipa puji-pujian seluku-seluku batok lebih bagus. Nah, kalau gue bacot kayaknya orang patuh. Nah itu menyinggung di dalam banyak hal. Tapi kalau seluku-seluku batok kan buat awak kecil. Kan begitu. Semua orang bisa mendengar ini lagunya, wah harus lawatan, wah harus ini apa yang bahasa di sekarang ini. Banyak yang dipuji-pujiin karena nggak ngerti artinya apa. Nah, subhanallah dinyanyiin kayak Jeffrey Al-Bukhari, dinyanyiin kayak begitu. Gak kena bagi saya. Gak mengena ya. Terlalu sok ke Arab-Araban ya. Padahal dia nggak tahu. Sampai di masjid tulisannya Arab. Sampai di mana? Mendingan pakai aksara Jawa, sama coroko, budayanya kena, agamanya kena, seninya kena. Di sini apa-apa tulisan Arab, sana Arab. Mendingan pindah aja deh ke Arab sama apa Indonesia. Iya kan? Pada belagu. Gitulah. Nyanyi kayak begini, wah syurik, ala gua apaan? Lagunya ini kan biasa di campur syariah, di lenggeran, ke sini lenggeran bayar. Lagu lenggeran masih ngejek dasmu, kan begitu. Ada ngerti artinya? Enggak. Nggak ngerti artinya. Makanya saya suka menentang bahasa-bahasa separah apapun dia, setinggi apapun dia ahli agama, tapi kalau dia menentang seperti ini, saya yang maju. Kenapa budaya? Ini dari tahun kapan? Ya kan? Sampai lestari. Sangat bermakna suku batok. Banyak orang-orang yang ngomong, lagu apaan sih? Lagu apaan? Ya pancen ora ngerti maksudnya. Artinya gini loh, Mbak. Saya tidak menyalahkan. Mestinya mereka tuh harus mengerti di mana dia tinggal. Jangan mengerti Arab toh. Ini Arab melulu yang ngerti, padahal nggak ngerti artinya. Tapi sok ngerti. Jawa dibilang nggak benar. Kayak ini kan baju bahasa puji-pujian. Di Masjid Demak aja kayak begini. Bisa kenapa? Kenapa? Itu bahasa itu apa ya? Bukan hanya selaku dakwah juga. Iya. Selaku resep. Karena belum tentu kita bahasa Arab pakai ujian. Apakah Mbak ngerti? Kisahnya ngerti? Ya boten. Ya pan ngerti kok. Nah kalau pakai bahasa begini kan enak. Bahasa ini tadi apa? Bahasa ini kan agemin, aji. Gomo agemin aji. Agemin aji. Maaf saya salah. Seperti itu. Orang kan banyak. Puji-pujian ini apa? Oke, ini saya anggap paham. Saya paham mengenai seluku-seluku batok, ternyata artinya seperti itu. Sama kayak turi-turi putih ya. Iya. Turi-turi putih, taunya wah ragu apa, panggil setan. Ya ngomong ya kayak setan. Kayak gitu. Nah sama gundul-gundul baju artinya menyindir pemimpin. Pemimpin apa aja. Karena kalau udah kepalanya botak atau gundul, kalau gundul kan bahasanya kepala ya kan. Bahasa kepala gundul atau bahasa tanah yang gundul juga kan. Nggak ada tanah botak nggak ada. Jadi gundul kan perumpamannya bisa. Nah ini bait yang terakhir ini. Yen urip goleko duit. Ya memang duit. Iya itu kan Mbak. Ya, kita itu kan duit kesempatan untuk cari uang. Untuk apa? Ya untuk kita mencukupi kebutuhan keluarga.
Itu memang artinya dalam pengertian umum seperti itu. Tapi dalam bahasa sindiran Kanjeng Sunan Kalijogo artinya kan kesempatan kita untuk beramal harus dilakukan ketika kita masih hidup di dunia. Kan seperti itu. Kalau sudah ke sana, ya sudah nggak ada waktu lagi kita untuk beramal. Nah, itu kira-kira seperti itu Mas Wisnu dalam pengetahuan kisah mengenai. Gimana tadi bunyinya? Yen urip, goleko duit. Oke. Berarti di dalam bahasa saya, penangkapan saya, semasa hidup kamu carilah ilmu sebanyak-banyaknya, untuk carilah pahala sebanyak-banyaknya. Ilmu itu untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Contoh, ilmu berwudu, ilmu sholat, agar dapat pahala. Kan begitu. Bahasanya duit itu kan bahasanya kan yang dibutuhkan oleh kita. Iya. Nah, tapi kan kita juga butuh duit, sangu itu tadi, nggak kelihatan pahala. Pahala kan nggak kelihatan. Apakah kelihatan kan pahalanya? Iya orang. Seperti itu. Berarti bagus. Berarti yang urip goleko duit. Berarti kita harus banyak menyebar atau sedekah atau mencari pahala sebanyak-banyak mungkin. Bukan ngambil duit ya. Ngambil duit dari itu kota amal. Ambil money. Ya itu seperti itu. Ada yang nggak dengar dari kota amal. Nanti infonya besok setelah sholat Idul Fitri diomongin. Padahal setiap hari dikasih kota amal, kemana larinya? Bingung, bisa ada juga yang seperti itu. Kota amal, amal apa? Sementara tempatnya begitu-begitu melulu. Peralatannya begitu pada ruak semua. Banyak kan orang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Atas nama agama, mereka mencari duit atas nama agama. Tapi kan orang nggak boleh. Masa kalian nyari di atas nama saya? Kalian pakai kota amal, gimana otaknya gitu? Iya. Berarti kan janganlah agama. Pertama, agama nggak boleh didebatkan. Kedua, atas nama agama tidak boleh dikomersilkan atau dimaterialistiskan kerennya. Iya. Atau dijual dengan bahasa agama biar dapat duit. Kedua, bahasa-bahasa seperti inilah bahasa-bahasa atau siloka atau bahasa kiasan untuk cari pahala. Iya betul. Ada sejarah. Zaman dulu, pada saat zaman Nabi